Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita untuk mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pagi hari ini kita akan membaca bab yang ke-25 atau bab yang baru, yaitu babu al-amri bi adai al-amanah. Ya, bab yang memerintahkan kita untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini ya bab yang ke-25 ya, ini merupakan bab yang khusus ya, memerintahkan kita untuk apa? Ya, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ya cuma ada beberapa hadis yang insya Allah nanti akan kita baca dalam bab ini ya. Mudah-mudahan akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babu al-amru bi ada'il amanah. Bab yang akan menjelaskan kepada kita ya perintah untuk melaksanakan amanah ya, atau menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya ya. Nah, di sini dalam kitab ada beberapa ayat yang disebutkan ya oleh pengarang kitab ini yang menjelaskan tentang perintah bagi kita dari Allah untuk kita melaksanakan amanah. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, ya, memerintahkan kalian antu addul amanati ila ahliha, ya, untuk melaksanakan atau memberikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya, ya. Jadi mungkin, ya, selama ini kita masih banyak sesuatu yang belum amanah kita untuk laksanakan. Karena pada hakikatnya, ya, amanah itu kan terbagi kepada dua. Ya, amanah, ya, yang bergantung atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada amanah bima yata'allaqu bil insan. Ya, yang pertama fi ma yata'allaqu billah, ya, amanah yang bergantung hubungannya dengan Allah, ya, berupa apa itu? Ya, seperti, ya, amanah kita diberikan oleh Allah, ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, ya. Nah, itu kita harus apa? Melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ada juga nanti amanah berupa apa itu? Berupa harta, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta itu untuk diapain? Dijalankan atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik-baik. Ya, itu. Ada lagi al-amanatu fi ma yata'allaq bil insan. Ya, amanah yang berhubungan dengan apa? Dengan manusia. Ya, apa itu? Banyak, ya, yang berhubungan dengan manusia. Kita disuruh sesama manusia untuk apa? Saling at-ta'awun, tolong menolong, ya, ta'awun bil birri, dalam kebaikan. Ya, kita dalam, ya, hubungannya kita bertetangga sesama manusia, kita diharuskan apa? Bertetangga dengan baik, ya. Nah, itu diantara al-amanatu fima yata'allaqu bil insan, ya, amanah yang berkaitan ataupun berhubungan dengan apa? Manusia, ya. Nah, kedua amanah itu baik fima yata'allaqu billah, ya, yang berhubungan dengan Allah, au fi ma yata'allaqu bil insan, ataupun yang berhubungan dengan manusia, kedua-duanya kita harus apa? Laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, tuh. Kenapa? Karena itu menjadi suatu tanggung jawab yang harus kita apain? Kita lakukan, ya, tuh. Nah, makanya di sini dalam surah An-Nisa ayat 58 tadi Allah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak untuk menerimanya amanah tersebut, ya. Itu. Jadi ahli di sini orang yang apa itu? Yang pantas dan layak untuk apa? Menerima amanah dari kita, ya. Itu. Dijelaskan dalam kitab ini, qala fin nahri anna sababan nuzul al-ayah, ya. Nah, sebab turunnya ayat ini, ayat, ya, 58 surah An-Nisa, kisah Miftahul Ka'bah, ya, yang menceritakan tentang kisahnya apa? Kisah, ya, kunci Ka'bah. Ya, jadi kan ketika itu tuh, ya, orang-orang atau saat itu mereka berselisih pendapat, ya, tentang siapa yang pantas dan layak untuk memegang kunci Ka'bah. Ya, ini kalau bukan orang yang benar-benar amanah, ya, nggak akan bisa melaksanakan, ya, sesuatu ini dengan sebaik-baiknya.
Ya, karena nantinya ketika orang sembarangan yang memegang kunci Ka'bah itu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jangan dalam masalah hal memegang kunci Ka'bah saja. Ya, dalam hal memegang amanah berupa jabatan saja, ya, itu harus sesuai ataupun cocok dengan apa? Dengan yang diatur di dalam syariat Islam. Ya, sebagai seorang pemimpin negara, ya, itu kan dibahas dalam berbagai macam kitab ataupun buku yang secara khusus membahas tentang kriteria, ya, siapa sebenarnya sosok seorang pemimpin yang pantas dan layak untuk dijadikan pemimpin. Ya, sebagai salah satu kitab yang banyak dijadikan sebagai rujukan, ya, dalam rangka untuk memilih pemimpin itu ada satu kitab yang namanya Al-Ahkam Sultaniyah. Ya, hukum apa namanya? Kitab yang membahas tentang hukum, ya, kriteria dalam memilih seorang pemimpin. Ya, ini kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Mawardi. Ya, Imam Mawardi itu secara gamblang itu di situ jelas apa? Membahas bagaimana kriteria yang pantas dan cocok, ya, saat kita ingin memilih seorang pemimpin dalam Islam, ya, itu enggak sembarangan, ya, dalam apalagi itu harus orang yang adil, ya kan. Nah, karena kalau dia enggak amanah, dia enggak akan bisa apa? Melaksanakan apa? Tugasnya itu dengan sebaik-baiknya. Enggak boleh kita sembarangan untuk memberikan amanah itu. Ya, Nabi sudah memberikan satu warning. Ya, Nabi telah memberikan suatu teguran kepada kita. Kata Nabi kan idza wusidal amru min ghairi ahlihi falyantaziris sa'ah, kata Nabi. Ya, apabila kamu menyerahkan suatu amanah kepada orang yang bukan ahlinya, bukan apa, ya, bidangnya dalam memimpin atau dalam segala hal, maka kata Nabi falyantaziris sa'ah, ya, tungguin aja, kehancuran pasti akan datang. Ya, itu kalau kita menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, tuh, maka kita harus diapain? Disuruh oleh Allah untuk apa? Ya, melaksanakan amanah kepada yang ahli atau yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Ya, tuh. Ada satu riwayat lain mengatakan wa an Ibnu Abbas wa ghairuhu, ya, dari Ibnu Abbas, nuzilat, ya, turunnya ayat ini fil amri, dalam suatu urusan, wa an yu'addul amanah fima i'tamanahumullahu min amrin ra'iyah. Ya, tuh. Perintah untuk apa? Melaksanakan amanah, ya, kepada Allah terhadap orang yang telah dijadikan sebagai seorang apa? Pemimpin. Ya, jadi enggak sembarangan tuh, ya. Itu ayat yang apa? Yang pertama yang menjelaskan tentang penting atau perintah kita untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada ayat yang kedua di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Ya, ini tentang betapa beratnya amanah nih, kata Allah. Ya, inna aradnal amanah, sesungguhnya, ya, aku telah atau kami telah menawarkan amanah ini. Ya, amanah untuk apa? Untuk, ya, menjaga bumi ini. Ya, amanah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini.
Ya, tuh. Nah, sebelumnya amanah ini Allah telah tawarkan kepada siapa saja. Ya, yang pertama Allah katakan kami telah menawarkan amanah ini alas samawat. Ya, kepada langit. Ya. Tuh. Jadi langit Allah udah tawarin, hai langit. Ya, maukah kalian aku berikan amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Ya, itu langit bukan satu langit yang Allah tawarin, 7 lapis langit yang ada. Ya, sempat Allah tawarin untuk ngapain? Memegang amanah ini. Itu yang pertama Allah tawarin, ya. Yang kedua wal arda, ya, tuh. Langit juga nggak mau ataupun menolak tawaran untuk memegang amanah itu. Nah, yang kedua Allah tawarin kepada siapa? Kepada bumi. Ya, ini bumi di mana tempat kita berpijak juga Allah sudah menawarkan untuk apa? Untuk memegang amanah ini. Ya, apa yang terjadi? Bumi juga nolak. Ya, tuh. Kemudian wal jibal. Ya, setelah itu apa? Gunung. Ya, gunung-gunung juga Allah tawarkan untuk memegang amanah ini. Wahai gunung-gunung. Ya, kata Allah, maukah kalian aku serahkan amanah ini untuk kamu jaga? Ya, gunung pun menolak tuh. Ya, tuh. Baik langit, bumi dan gunung itu fa'abaina an yahmilnaha. Tuh, ya, mereka semuanya menolak untuk ngapain? Memegang amanah yang begini berat. Tuh. Ya. Kalau orang zaman sekarang kan yang namanya seorang pemimpin, entah itu presiden, entah itu wakil rakyat, entah itu siapapun, ya, kalau dikasih jabatan, saya yakin nggak ada yang mau nolak. Ya, bahkan yang namanya jabatan itu orang jadi apaan? Rebutan. Ya, bahkan bukan hanya jadi rebutan dengan mengeluarkan ya sekian dana yang begitu besar, mereka mau nggak? Mau, dalam rangka untuk ngapain? Mendapatkan jabatan. Tuh, ya. Padahal yang namanya jabatan itu adalah suatu amanah yang berat. Ya, terlebih dia seorang presiden. Ya, yang namanya presiden itu adalah orang nomor 1 dalam sebuah negara. Ya, yang namanya raja itu adalah orang nomor 1 dalam sebuah negara. Ya, berapa jumlah rakyat yang ada dalam suatu negara yang dia pimpin itu, maka seluruh jumlah rakyat yang ada menjadi tanggung jawab siapa? Pemimpin yang memimpin suatu negara itu. Ya, tuh. Ya, anggota dewan begitu juga sama. Ya, tuh. Padahal dalam hal ini Nabi telah memberikan apa? Suatu warning juga, peringatan. Ya, kata Nabi, innakum yata'amaruna fil imarah. Ya, sesungguhnya kalian itu berebut atau berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Ya, wasayandamuna bihi yaumal qiyamah, kata Nabi. Ya, padahal hal itu nanti pada hari kiamat akan menjadi apa? Penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, karena diapain? Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita diberikan amanah tersebut. Ya, jangankan untuk orang lain, Pak. Buat diri kita aja bakal ditanyain gak nih amanahnya? Ditanyain. Allah sudah berikan amanah kesehatan kepada kita. Untuk apa kesehatan yang Allah berikan? Allah telah memberikan mata, kita bisa melihat, ya. Untuk apa nikmat amanah mata yang Allah berikan kepada kita? Ya, Allah berikan telinga, kita masih bisa mendengar. Allah akan tanyakan, buat apa telinga yang aku telah berikan masih bisa mendengar sampai sekian umur kalian? Ya, terhadap kaki yang Allah berikan, kemana langkah kaki yang engkau lakukan saat kakimu masih bisa melangkahkan?
Kedua tangan kemana ya? Untuk apa tangan itu engkau gunakan selama tanganmu masih apa? Bisa memegang. Itu semua yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun itu namanya apa itu? Amanah dari Allah, Pak. Ya, jangan kita bilang ini punya kita, harta bukan, ini titipan. Ya, uang titipan Allah, ya, anak titipan Allah, seluruh anggota tubuh kita ini juga titipan Allah. Ya, nah kesemuanya itu pasti bakal apa? Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Ya, tuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, kalian nih kita semuanya adalah pemimpin. Ya, nah setiap pemimpin itu kata Nabi akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, kenapa ini? Ya, langit nolak, ya, kemudian bumi nolak, ya, tuh. Kemudian apalagi gunung menolak tuh, ya, tuh. Wa asfaqna minha, ya. Kenapa mereka menolak? Karena mereka khawatir, takut nggak bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Jangan kita ngelihat enaknya doang. Ya, emang pejabat, presiden, menteri, anggota dewan gajinya gede gak? Gede. Ya, di dunia kita enak gede terima duit. Lupa nanti kalau semua itu bakal ada apaan? Pertanyaan tanggung jawab yang Allah akan mintakan kepada kita semua. Ya, coba berat, Pak. Ya, udah mendingan kita jadi orang kayak gini aja dah, biasa-biasa. Ya, yang nantinya nggak bakal banyak apa itu? Pertanyaan-pertanyaan yang Allah bakal ajuin. Ya, yang penting kita di dunia hidup sehat, duit banyak, udah. Ya, ibadah yang betul udah cukup dah tuh. Ya, nggak perlu jadi pejabat, nggak perlu jadi ini, nggak perlu jadi itu. Ya, yang penting kita sehat, ibadah rajin, duit banyak. Itu insya Allah udah enak gitu. Ya, nggak perlu jadi presiden lagi, nggak perlu jadi presiden lagi. Ya, kita juga nggak ada bakalan yang bakal jadi presiden, Pak. Ya, hah? Nggak bakalan dah, sampai mampus juga kita nggak bakal jadi presiden orang kayak kita mah. Ya, dari mana jurusannya? Ya, nggak ada. Ya, itu. Nah, ya, Allah katakan semuanya itu nolak. Kenapa? Karena mereka takut akan apa? Melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, ya. Wahamalahal insan, ya. Akan tetapi di sini manusia yang apa? Mau menerima amanah ini, ya. Dia nggak tahu ini padahal amanah sangat apa? Sangat berat sekali. Ya, manusia menerima amanah yang Allah tawarkan. Ya, langit aja yang begitu besar, yang 7 lapis mereka nolak. Ya, bumi saja yang begitu besar, 7 lapis bumi mereka nolak. Gunung yang tinggi-tinggi banyak itu mereka juga nolak untuk menerima amanah yang berat dari Allah. Manusia ngapain? Mereka mau menerima amanah ini. Makanya Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Coba, ya, karena sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang paling zalim dan paling apaan? Paling, kalau bahasa kita blow on, ya, paling bodoh, ya, mau aja menerima amanah ini. Ya, kenapa? Ya, amanah adalah sesuatu yang sangat berat. Benar, Pak, terjadi. Ya, sekarang yang namanya orang, ya, untuk mendapatkan pangkat dan lain sebagainya dengan, ya, melakukan apa itu? Berbagai cara, yang penting dia dapat atau bisa apa? Menduduki jabatan itu. Padahal tadi Nabi sudah katakan, ya, kalian berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Ya, padahal sebenarnya itu kata Nabi, ya, akan menjadi penyesalan kamu nanti di mana? Di hari kiamat tuh, ya.
Ini dua ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah jelaskan betapa pentingnya bagi kita untuk apa? Menjaga dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, itu. Karena di sini, Pak, ya, yang namanya ya amanah itu bukan sesuatu yang apa? Yang gampang. Ya, bukan sesuatu yang sepele. Ya, itu. Apalagi buat kita, Pak, orang-orang yang beriman. Ya, dalam rangka amanah yang Allah kasih kepada kita itu, ya, bukan berarti kita apa itu? Ya, bisa dan mampu untuk melaksanakannya. Coba aja kita bayangkan sepeninggal Rasulullah saja dulu. Ya, saat sepeninggal Rasulullah itu para sahabat gak ada yang berani ya untuk menjadikan dirinya menggantikan kedudukan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal mereka sudah memiliki kapasitas keilmuan dan lain sebagainya. Ya, kalau boleh kita katakan mereka sudah mumpuni lah dalam berbagai bidang. Ya, tapi mereka apa? Tetap menolak ya untuk menjadikan dirinya apa? Penerus ya yang melaksanakan amanah dari siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh Abu Bakar awalnya menolak, Sayyidina Umar menolak, Sayyidina Utsman menolak, Sayyidina Ali menolak. Ya, mereka pikir nih kalau kita semuanya nolak, terus siapa yang bakal mimpin gantiin Nabi dong nih? Ya, masa kita hidup nggak ada pemimpin? Ya, harus dong ada yang bisa menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh mereka berembuk, akhirnya yang menjadi pemimpin siapa? Setelah baginda Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan beliau ketika dipilih untuk menggantikan atau meneruskan ya tahta perjuangan Rasulullah SAW, mereka langsung berpidato di hadapan ya sahabat-sahabat yang lain. Ya, beliau mengatakan kalian memilih aku untuk menjadikan baginda menggantikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti aku ini adalah orang yang terbaik di antara kalian. Ya, kalau kita kan ngaku, ya, padahal kemampuan kagak, ya, ilmu kagak, pengalaman kagak, tapi ngaku punya bisa melakukan segala sesuatu. Ya, dari mana itu bisa? Ya, itulah kesombongan manusia tuh di situ tuh. Ya, padahal ya kemampuan satu dikit pun saja tidak ada untuk dia menjalankan amanah, apalagi amanah menjadi seorang pemimpin negara ataupun wakil dalam sebuah negara. Ya, ini berat tanggung jawabnya, Pak. Ya, jadi pengurus masjid mah gampang ini. Ya, berat gak tanggung jawabnya? Berat. Ya, nggak bisa sembarangan orang. Ya, itu orang yang menjadi pengurus masjid itu kan disebutkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an, dia harus beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah bukan beriman ya pada hal-hal tertentu aja. Ya, sesuatu kebaikan apapun yang Allah ridho, dia harus apa? Iman di situ tuh. Ya, tuh wal yaumil akhir, harus beriman kepada hari akhir. Ya, nah itu salah satu beberapa kriteria yang bisa dijadikan seseorang itu menjadi apa? Takmirul masjid, ya, tuh menjadi DKM ataupun menjadi pengurus masjid. Gak gampang, ya. Karena ini kalau sampai terjadi orang-orang ya dia dengan bangga dan dengan gagah ya memproklamirkan dirinya sebagai seorang pemimpin, nanti akan terkena apa yang menjadi ancaman Nabi ini dalam hadis yang akan kita baca nih, insyaallah hadis yang pertama ya. Kita lihat di sini. Al hadisul awal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, ya,
tanda atau ciri ya yang menyatakan kalau orang itu munafik. Ini ada 3 tandanya nih. Kalau dia itu dikatakan orang munafik. Ya, tuh. Apa sih munafik, Pak? Ya itu munafik seperti apa ya? Ya, ngomong sekedar di mulut doang, tapi di hatinya kagak. Yaqulu nabi afwahim wa laysa fi qulubihim. Ya, ngomong dari hawa nafsu yang mulutnya doang, tapi hatinya enggak menyatakan, enggak ikut seperti apa yang keluar dari mulutnya itu. Ya, makanya yang pertama, apa tandanya tuh? Kalau orang itu dikatakan munafik, yang pertama idza haddatsa kadzaba. Ya. Kalau dia berbicara, kalau dia ngomong selalu apa? Bohong, dusta, ngibul. Apa lagi bahasanya? Bohong, dusta, ngibul, apa lagi? Selain itu. Hah? Hoak. Hoak lain lagi itu. Ya. Tuh. Kalau ngomong pasti apa itu? Bohong, ngibul, mulu tuh kerjaannya itu. Ya, ngomong kalau enggak ngibul, ya kayaknya enggak afdol dia. Ya. Jadi kalau orang biasa bohong, Pak, ya, dalam hal apa aja dia ngomong pasti bakal bohong. Ya, kenapa? Karena kebohongan itu sudah menjadi darah daging dalam dirinya. Ya. Padahal dalam hal yang sepele saja, namanya orang tuh orang munafik, hatinya sudah dibungkus dengan kebohongan. Jadi ngomong apaan aja pasti harus apa ya? Bohong. Ya, kenapa? Karena kebohongan menurut dia itu suatu apa tuh? Bumbu yang paling menarik bagi orang itu. Ya, bahkan dia yakin kalau ngomong nggak pakai bohong nggak enak. Ya, ibarat orang masak masakan sayur contohnya nggak pakai garam, meskipun bahan-bahannya yang lain tuh lengkap, tapi nggak ada garam nggak enak. Ya, makanya dia selalu apa? Berbohong. Ya, tuh. Nah, orang kalau punya sifat bohong, ngapa-ngapain aja bohong, naudzubillah. Ya, dalam hadis yang lain kan Nabi sudah mengancam, iyyakum wal kadzib. Ya, janganlah kalian itu berbuat bohong, ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kenapa? Karena kebohongan itu merupakan suatu perbuatan yang jahat, yang fujur. Ya, fa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, karena perbuatan bohong itu akan menjerumuskan kamu masuk ke dalam apa? Api neraka. Tuh. Ya, apalagi sampai Allah memberikan label kepada orang ini, ya, kadzab. Apa itu kadzab itu apa sih? Tukang bohong. Ya, tuh. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, karena seringnya tuh orang berbohong, maka Allah catat, Allah kasih label di jidatnya, itu orang tukang bohong namanya. Ya, kalau udah ada label tukang bohong, pokoknya ngomong apaan aja pasti apa? Bohong udah. Ya, segala ijazah leh. Ya, masalah itu apalah, pasti bohong terus selamanya itu. Enggak akan ada apa kejujuran yang keluar dari apanya? Dari mulutnya. Tanda tuh. Kalau itu dia siapa? Orang munafik. Bahaya, Pak. Ya, orang munafik ini paling bahaya bahkan dalam kalau kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, ya, orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang Yahudi sama Nasrani katanya. Ya, lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang munafik ini musuh dalam selimut. Ya, tuh. Nah, musuh dalam selimut, Pak. Gimana kita bisa tahu? Padahal satu selimut sama kita, tahu-taunya musuh kita. Ya kan? Ini bahaya nih kalau ada orang munafik itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua cirinya wa iza wa'ada akhlafa. Ya, tuh orang kalau jelas dia orang munafik, apa? Kalau berjanji selalu ingkar. Ya, tuh. Kalau janji enggak pernah diapain? Tepati janjinya.
Ya, janjinya banyak, banyak Pak janjinya. Banyak, ya. Bukan pemimpin aja Pak, kita juga selaku orang tua Pak, ibu-ibu selaku ibu, ya kita banyak janji sama anak. Kalau kita nggak laksanain tuh janji, berarti kita itu apa? Nafik kepada anak kita. Ya, nak belajar yang rajin ya. Nanti kalau kamu ranking, ayah belikan sepeda listrik yang paling bagus. Ya, tuh begitu anaknya ranking, anaknya nagih. Pak, mana Pak sepeda listrik yang Papa janjikan? Nanti aja nak, gampang itu. Ya, itu mah gampang, nanti aja dah. Ya, kamu masih kecil, ya. Nanti bahaya kalau naik sepeda listrik, itu alasannya. Ya, namanya janji. Kita kan kalau orang tua itu lebih cerdas dari siapa? Anak. Ya, kita berani janji berarti kita udah tahu kalau anak kita itu udah pantas, udah bisa naik sepeda listrik. Nggak mungkin anak TK kita janjiin sepeda listrik. Ya, tuh. Ya, kenapa anak TK kita beli sepeda listrik? Itu bapak nih yang blow on berarti. Ya, kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada anak, kita tahu apa yang pantas untuk kita berikan kepada siapa? Anak kita. Ya, makanya jangan sembarangan apa ya? Sembarangan janji baik kepada anak, ya, suami kepada istri atau istri kepada suami juga nggak boleh banyak janji kalau memang nggak bisa apa ya? Menepati janji itu. Ya, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Ya, kalau namanya hutang, ya, kalau dibayar bakal dibawa apa ya? Mati. Ya, berarti namanya utang itu harus diapain? Dibayar. Ya, hutang kan ada dua juga. Ya, hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Itu yang kedua, ya, coba. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Ya, tuh. Kalau dikasih amanat selalu apa ya? Khianat. Ya. Jadi seorang presiden, ya, itu yang diperhatiin orang-orang yang sepaham dengan dia doang. Ya, orang-orang yang satu kelompok partainya dia saja. Ya, yang lain kalau nggak memberikan dukungan, nggak bakal diberikan sesuatu apapun. Ya, ini kan berarti apa nih? Khianat. Ya, tuh. Karena yang namanya seorang presiden itu, ya, seorang pemimpin itu dia harus bisa menjalankan amanah kepada seluruh siapa? Orang-orang yang dia pimpin. Ya, nggak boleh ada namanya semacam apa tuh? Kalau kita bilang KKN, ya, tuh jangan sampai. Kenapa? Karena itu suatu perbuatan yang dosa. Tuh, ya. Kalau dia apa? Dikasih amanah, kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan amanah tersebut. Ya, tuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa in shoma wa shalla. Ya, sekalipun mereka orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Pak, orang munafik banyak gak sholat? Banyak. Ya, banyak gak yang rajin puasa? Banyak. Ya, itu. Ya, kenapa? Allah sudah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Tuh. Ya, itu. Sebenarnya tuh mereka kalau disuruh sholat malas. Ya, karena banyak orang di sekitar dia, biar orang lihat kalau dia orang Islam, akhirnya dia ngapain? Sholat. Padahal dia munafik itu kan. Ya, banyak Pak. Ya. Nah sekarang aja Mang, kita tahu kalau itu orang munafik. Ya, ya, kita maaf di sini aja kita nggak tahu nih siapa sebenarnya orang itu semua yang ada sekarang. Ya, di wilayah kita emang kita tahu tuh orang benar semua. Ya, jangan wilayah kita, tetangga kita emang kita tahu kalau dia itu orang baik semua. Nggak tahu. Ya, itu. Nah, itu akan nampak kelihatan nanti Pak. Kalau kita lagi dapat ujian baru kelihatan siapa mereka sebenarnya itu. Ya, tuh. Orang munafik rajin sholat, rajin puasa.
ya, kalau dia rajin sholat, rajin puasa, tapi tukang bohong, ya, kemudian nggak pernah nepati janji, kemudian apalagi itu dikasih amanah dia khianat, tetap jangan diapain, jangan diikutin. Ya, kenapa? Karena ini orang-orang adalah orang yang memiliki tanda, ya, daripada tanda-tandanya orang munafik, ya. Nah, ini ya hadis yang secara tegas yang menjelaskan tentang apa? Tentang ciri atau kriteria orang dikatakan orang munafik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari ketiga sifat ini. Ya, mendingan kita kalau ngomong jujur, ngomong apa adanya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya, kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, Nabi bilang apa? Kalau mau ngomong, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya, atau nggak bisa ngomong yang jujur, mendingan apa? Diam aja dah. Ya, daripada nanti ya nyakitin orang, ya ngebohongin orang, mendingan kita diem. Ya, tuh itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak bisa nepati janji, jangan pernah berjanji kepada orang lain. Ya, yang ketiga, kalau kita nggak bisa amanah, ketika diberikan suatu amanah, ya jangan kita terima amanah itu. Kenapa? Karena itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu satu hadis kita baca pada pagi hari ini, ya. Mohon maaf ya, hari ini ada pertanyaan dulu karena saya ada acara jam 6 nanti, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم